Okay, alright, everybody, welcome again to my English language class. Okay, for today, I'm going to giving you the explanation in how to giving the good presentation skill. Oke, baik semuanya, selamat datang di kelas saya kembali dan pada hari ini saya ingin memberikan materi kepada kalian tentang bagaimana sih caranya memberikan presentasi yang baik. If I'm not mistaken, I was giving you this material in the first semester ya. Jadi kalau tidak salah saya pernah memberikan kalian materi ini pada semester pertama, tetapi mungkin karena saya tidak terlalu menjelaskan, tetapi hanya memberikan gambar seperti ini ya, dan tidak saya jelaskan, maka pada hari ini saya ingin menjelaskan kepada kalian cara gimana sih caranya memberikan presentasi, dan mungkin saya hanya memberikan kalian teks seperti ini, lalu toh tidak kalian baca ya kan, hanya sekedar melihat saja ataupun membuka folder, setelah itu sudah seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Mungkin pernah saya memberikan materi cara menyampaikan materi yang baik dalam bahasa Inggris. Mungkin kalian juga pernah ya belajar dalam bahasa Indonesia, tetapi make sure that you use in Indonesian presentation is not always as same like the English one ya. It is different when you giving the bahasa Indonesian presentations and bahasa Inggris ya, ataupun English language. Itu berbeda sekali um, cara memberikan ataupun penyampaian expressionsnya ya. Ini saya ambil materinya ini berdasarkan daripada cara memberikan ataupun ekspresi orang orang sana ya, ataupun berdasarkan budaya mereka sana. Jadi tidak dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti itu. Karena di dalam bahasa Inggris ini kan mereka, seperti yang kita ketahui, mereka punya budaya sendiri, bahasa sendiri. Itu sangat berbeda jauh dengan gramaticalnya ya. Gramatikal bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu sangat berbeda. Makanya kita harus belajar bahasa mereka dan juga budaya mereka supaya kita sama dengan mereka, atau istilahnya kita mengikuti kebudayaan mereka seperti itu. Okay, for not wasting our time, we begin ya. So at the beginning of each presentation, you should welcome your audience. Ya, ini biasanya yang pertama-tama ketika kita memulai presentasi itu kita harus biasanya menyambut tamu dulu ya. Depending on who you are addressing. Ini tergantung ya siapa sih yang akan kita tuju ataupun siapa sih yang penonton kita. Jadi kita harus menyambut dulu tamunya dan kita harus tuju siapa sih yang kita tuju. Apakah dia itu teman kita atau apakah dia itu dosen kita, seperti itu. You should extend a more or less formal welcome. Biasanya kita nyambut tamu itu biasanya dengan cara menyapa mereka dengan cara formal. Oke. Untuk cara formal biasanya untuk saya sendiri, kalian hanya perlu menggunakan expression seperti ini. The Honorables of Mr. Octavianus Tawarik as the lectures of the English subject, seperti itu ya. The Honorable of Mr. Octavianus Tawarik as a lectures of English subject, seperti itu. Untuk menyapa saya ya, untuk formalnya ya. Dan juga yang kedua, jangan lupa juga untuk teman-teman semua ataupun teman-teman, kalian bisa ekspresinya dalam bahasa Inggris seperti ini. To all my friends. To all my friends and the Honorable of Mr. Octavianus Tawarik as the lectures of this subject ataupun English subject, boleh ya. Seperti itu untuk menyambut tamu kita, untuk welcome the audience, dan juga untuk formal. Ini biasanya untuk formal. Dan
karena penonton kita itu hanya 2 orang, yaitu saya dan juga teman-teman kalian, maka kalian sebutkan seperti tadi, to all my friends and my lectures. Lectures tadi itu seperti itu, Mr. Octavianus Tawarik ya, boleh. Yang pertama, jangan lupa ditambahkan the honorable ataupun yang terhormat, seperti itu. Yang terhormat Mr. Octavianus Tawarik, the honorable of Mr. Octavianus Tawarik as a lectures of this subject ataupun English subject. Seperti ini kan bisa menggunakan kata sapaan seperti good morning, good afternoon, good evening, tergantung waktu ya, tergantung waktu kalian memberikan presentasi. Ladies and gentlemen, biasanya ini untuk formal sekali, tetapi tidak perlu untuk kalian gunakan, tetapi boleh ya. Ladies and gentlemen, everyone, thank you for coming. Seperti itu boleh juga ya. Good morning everybody. Thank you and welcome to my presentations, to our presentation. Seperti itu boleh juga ya. Ini untuk contoh, untuk sebagai contoh saja. Nanti kalian bisa ganti. On behalf of our group, seperti itu. On behalf of our group, allow me to extend a warm welcome to you. Izinkan saya menyambut kalian dengan hangat, seperti itu ya. Ini bahasanya seperti itu, menyambut kalian dengan hangat. Let me welcome you. Let me extend a warm welcome to you. Seperti itu, boleh ya. Jadi langsung welcome to our event atau our presentation. Welcome to our presentations. Boleh juga seperti itu. Jika kalian ingin menyebutkan nama apa sih yang kalian jelaskan, misalnya contohnya seperti ini. Welcome to our presentations, and today we are going to telling you about atau we are going to explain you about. Boleh seperti itu juga ya. Langsung sebutkan title kalian ataupun materi kalian ya, materi yang kalian ingin diskusikan. Oke, yang kedua adalah bagaimana sih introduction ya, introducing the speaker. Biasanya ini yang kalian harus wajib tahu semuanya, karena untuk introducing the speaker itu biasanya memerlukan fokus ya daripada masing-masing yang presenter ataupun yang memberikan presentasi. The level of formality of your welcome address will also apply to how you introduce yourself. Customize it to match your audience. Oke. Jadi level formalitas yang biasanya kita gunakan untuk cara kita menyambut tamu, biasanya kita diukur dari cara kita menyampaikan ataupun memperkenalkan diri ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menyesuaikan siapa sih audiensnya ya, menyesuaikan siapa sih audiens kalian. Oke. Bisa kalian mulai seperti ini ya, mulai dengan expression seperti ini. Perhatikan halaman pertama ya, yang ini ya. Let me briefly introduce myself. My name is bla 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 ya. Sebutkan nama kalian. And I am delighted to be here today to talk to you about. Ya, saya sangat senang sekali dan pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada kalian ataupun berbicara kepada kalian tentang kalian bisa sebutkan materi kalian tentang apa, bisa di sini ya. Seperti itu. Ini untuk formal ya, status formal, ataupun bisa juga kalian gunakan expression seperti ini. Hi everybody, welcome again to my presentations, and today I'm going to giving you about my presentations ataupun giving you the presentations, and this is about bla 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 bla, seperti itu. Seperti yang
sama ya yang biasanya saya pembukaan kepada kalian waktu saya memberikan presentasi, itu mirip sekali ya. Oke, yang kedua bisa juga menggunakan expression seperti ini. First, let me introduce myself. My name is John Miller, ataupun sebutkan nama kalian di sini. John Miller ini bisa kalian ganti dengan nama kalian. And I am the positions of bla bla bla. Ini company X ini bisa kalian ganti dengan nama grup kalian, ataupun positionnya ini boleh kalian ganti. Contohnya seperti, and I am from the fifth group, and I'm the first speaker. Bisa juga seperti I'm the first speaker, second speaker, pembicara yang pertama, pembicara yang kedua, the third speaker, fourth speaker, seperti itu dan seterusnya ya. Tergantung dari kreativitas kalian untuk menyampaikan perkenalkan diri tadi ya. Bisa juga memakai yang ketiga ini, I am bla bla bla, sebutkan nama kalian, from, sebutkan nama kelompok kalian, and today I'd like to talk to you about, seperti itu bisa juga ya. Dan pada hari ini saya ingin berbicara kepada kalian tentang bla 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 bla, seperti itu. Oke, ini cara untuk introducing the speaker ya, introducing the speaker atau memperkenalkan si pembicara. Oke, next, selanjutnya adalah introducing the topic. Jadi setelah kalian tahu bagaimana caranya memperkenalkan diri, greetings ya, memberikan kata sapaan dan juga memperkenalkan diri, selanjutnya kalian introducing the topic ya, ataupun memperkenalkan topik pembahasan kalian yang kalian berikan kepada yang ingin kalian sampaikan ya pada teman-teman kalian. Jadi inilah expressions, useful introductory phrases yang bisa kalian gunakan dalam memperkenalkan materi kalian. So after the welcome addresses, the introductions of the speaker comes to the presentations of the topic. Here are some useful introductory phrases. Ya, seperti yang saya katakan tadi, setelah kalian melakukan ataupun menyambut tamu atau menyambut audiens tadi ya kan. Setelah itu hal yang harus kalian lakukan adalah memperkenalkan topik pembahasan kalian kepada audiens. Dan ini caranya ya, phrases ataupun ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, today I am here to talk to you about. Jadi hari ini saya akan menyampaikan kepada kalian tentang bla 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 ya, seperti itu ya. Setelah itu selanjutnya what I am going to talk about today is. What I am going to talk about today is, seperti itu ya. What I'm going to talk about today is, ini artinya apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah, seperti itu, sebutkan langsung topik kalian, nama topiknya ya. Atau bisa juga kalian sebutnya seperti ini, I would like to take the opportunity to talk to you about. Saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini dan ingin menyampaikan kepada kalian tentang, seperti itu. Selanjutnya, I am delighted to be here today to tell you about. Jadi saya sangat senang bisa hadir di sini hari ini dan ingin memberitahukan kepada kalian tentang bla bla bla, seperti itu ya. Ini ya. Selanjutnya, I want to make you a short presentation about. Jadi saya ingin menyampaikan presentasi yang singkat kepada kalian tentang bla bla bla, seperti itu. Bisa sebutkan nama topik kalian ya. Ya, baik, selanjutnya I'd like to give you brief breakdowns of. Ya, sama ya, artinya juga beda-beda tipis.
ingin menyampaikan informasi tentang seperti itu ya ini ya. Oke, jadi selanjutnya setelah kalian datang ke topik, yang selanjutnya adalah kalian jelaskan tujuan kalian, ataupun biasanya kita sebut sebagai goal ya, tujuan ya, ataupun objektif kalian. Apa sih tujuan kalian ingin menyampaikan materi tersebut? Ini sebagai penjelasannya ya, ini yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan tujuan daripada visi ataupun misi dari presentasi yang kita sampaikan kepada teman-teman. It is always recommended to present the goal of your presentation at the beginning. This will help the audience to understand your objectives. Oke, ini sangat direkomend untuk kalian untuk memberikan tujuan dalam memberikan presentasi, karena biasanya kalau kalian punya tujuan yang ingin disampaikan kepada audiens, maka audiens itu lebih mudah memahami apa sih presentasi kalian seperti itu. Oke, jadi ini ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk memberikan menjelaskan tentang explanations of the goals. So the purpose of these presentations is, jadi seperti itu ya. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah bla bla bla. Sebutkan tujuan presentasi kalian itu apa. Ya, ingin menjelaskan ini, ingin memberikan kalian paham tentang ini seperti itu. Biasanya orang yang mahasiswa yang mempunyai tujuan dalam presentasinya, maka presentasi mereka itu mudah dipahami ya. Seperti itu. Jadi yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama tadi. My objective today is bla bla bla. Ini artinya juga sama. Tujuan saya hari ini adalah bla 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 bla, seperti itu, untuk menjelaskan tentang goals ataupun tujuannya ya. Oke. Jadi untuk yang lainnya, structures, starting point, end of our sections, interims, conclusions, itu bisa kalian itu baca sendiri dan artikan ya. Silakan kalian artikan. Contohnya seperti ini. Let me start with some general information on. Jadi biarkan saya memulai ini dengan informasi yang sangat umum tentang bla 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 bla, seperti itu. Ini artinya ya, dan seterusnya. Ini starting point. Starting point artinya poin permulaan kalian ya. Bagaimana sih kalian memulai presentasi kalian dengan cara memberikan warming up ataupun memberikan sejenis trigger ya kepada teman-teman kalian supaya lebih paham akan materi yang akan kalian sampaikan, seperti itu ya. Ini end of a sections. Ini sangat penting biasanya. Biasanya dicari setelah kalian memberikan presentasi dan kalian ingin menghentikan ataupun end of a sections, maka ini ekspresi yang bisa kalian pakai ya. Ini seperti ini. That's all I have to say about ini. Tadi bisa kalian ubah ke tema dari presentasi kalian. Ini juga sama ya, bisa kalian ubah juga seperti itu. We have look at bla 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 so much for. Seperti itu. Bisa kalian ganti dengan nama daripada materi yang kalian bawakan, seperti itu ya. Ini untuk end of a sections.
daripada ekspresi ataupun ungkapan ya untuk dalam bahasa Inggris. Oke, yang tidak saya bahas silahkan kalian artikan dalam bahasa Indonesia lalu pelajari ya. Contohnya seperti details, link, examples, transitions, reference to the starting point, reference to the sources, grab and images, emphasis, purpose, dan juga lain-lainnya. Oke. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian hal-hal yang penting ya, yang biasanya kita gunakan dalam presentasi. Biasanya yang sangat krusial adalah memberikan pertanyaan ataupun questions during the presentations. Seperti itu. Biasanya jika kalian sedang dalam part diskusi ataupun part discussion part ataupun discussion sessions, maka kita wajib bertanya ataupun memberikan pertanyaan. Jadi expression yang harus kalian gunakan adalah ini ya, seperti itu. Yang pertama adalah does anyone have any questions or comments. Jadi nanti kalian tolong diingat-ingat cara bertanya dan juga cara menjawab ya. Di sini sangat dijelaskan sangat detail ya. Does anyone have any questions or comment? Siapa saja apakah ada pertanyaan ataupun komen ya, ini artinya ya. Yang kedua, I am happy to answer your questions now. Jadi saya sangat senang untuk menjawab pertanyaanmu sekarang. Nah, seperti itu. Please feel free to interrupt me if you have any questions. Ini sama juga ya untuk bertanya. Biasanya untuk yang bertanya artinya seperti ini. Bebas saja ya, jika kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan. Ini artinya seperti itu. If you have any questions, please don't hesitate to ask. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan jangan ragu untuk bertanya. Itu artinya ya. Please stop me if you have any questions. Jadi tolong hentikan aku jika kalian punya pertanyaan ataupun stop aja saya jika kalian ada pertanyaan. Do you have any questions before I move on? Apakah ada pertanyaan sebelum saya pindah materi yang lain ataupun seperti itu. Ini biasanya jarang sekali dipakai, tetapi bisa kalian pakai ya untuk hanya misalnya jika kalian ada sesuatu yang belum kelar dan mereka kelihatannya tidak paham, maka kalian bisa tanyakan seperti ini. If there are no further questions at this point, I like to, seperti itu, ini expression yang terakhir. Ini artinya seperti ini ya. Jika di sana tidak ada pertanyaan di poin ini ya, I like to, ini aku akan bla 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 ya. Ini aku akan bla 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 seperti itu. Oke. Oke. Selanjutnya adalah questions at the end of presentations. Jadi biasanya ini digunakan pertanyaan yang biasa digunakan untuk saat kalian itu ya setelah presentasi dan gak ingin bertanya. There will be a time for questions at the end of the presentation. Ini bisa kalian gunakan. Ini artinya ini ada waktu, kita ada waktu untuk pertanyaan di saat terakhir pada presentasi yang terakhir ya. At the end of the presentation, pada presentasi yang terakhir. I gladly answer of your questions at the end. Aku akan senang jika menjawab pertanyaan kalian pada akhir presentasi ya, ini artinya ya. I be grateful if you could ask your questions after the presentations. Saya sangat senang sekali jika kalian
bisa bertanya pada akhir presentasi. Oke, ini bisa kalian gunakan untuk expressions untuk questions at the end of a presentation ataupun di akhir ya, di akhir pertanyaan pada saat akhir presentasi. Oke, untuk inquiry silakan dibaca sendiri dan diartikan ya dalam. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah summary and conclusions. At the end of the presentations, you should summarize the important fact once again ya. Jadi pada saat terakhir presentasi, di end of the presentations, jadi kalian diharuskan untuk men-summary ataupun meringkas ya, dan juga membuat conclusions ataupun membuat kesimpulan daripada hasil diskusi yang telah kalian diskusikan ya di sesi discussions. Dan expressions yang bisa kalian gunakanlah sebagai berikut. Yang pertama ada I like to conclude by. Ini artinya sama juga dengan saya dapat menyimpulkan. Yang bisa saya simpulkan adalah sebagai berikut by titik-titik. Kalian bisa langsung menuliskan apa yang kalian simpulkan itu ya. Yang kedua adalah in conclusions, let me sum up my main points, atau dalam artinya bahasa Indonesianya adalah kesimpulannya bisa saya simpulkan bahwa poin utama bla bla bla, seperti itu ya. Langsung kalian tulis isi daripada kesimpulan kalian. Di sini pun sama ya, artinya juga sama, artinya summary dan conclusions ataupun ringkasan dan juga kesimpulan. Ini untuk handing over ataupun sebagai pergantian ya. Untuk handing over, if you are not the only speaker, you can hand over to somebody else by using one of these phrases. Jadi kebanyakan yang pernah saya dengar ya, untuk menggantikan orang pembicara pertama, first speaker, second speaker, third speaker. Misalnya kalian ngomongnya seperti ini. Saya ingin menggantikan teman saya sebelah saya adalah bla bla bla, seperti itu namanya, langsung sebutkan namanya. Ini expression yang bisa kalian bisa kalian gunakan, handing over, namanya handing over ataupun pergantian ya, pergantian. Yang pertama adalah now I will pass you over to my college ya, college. Ini college namanya. Terus sebutkan saja nama teman kalian yang ingin presentasi ya. Bisa juga pakai langsung seperti ini, sebutkan nama langsung, the floor is yours, ataupun bisa juga sebutkan seperti ini, the time is yours, seperti itu ya. Oke, baik. Demikian untuk hari ini. Saya kira ini adalah English expressions in presentation ya, ataupun presentasi ataupun skill-skill presentasi, English expression ataupun ungkapan bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan di dalam presentasi. Oke, saya kira untuk penjelasan materi cukup ini saja untuk penjelasan materi ya. Dan untuk pengerjaan tugas silakan akses di LMS karena tugas sudah saya siapkan di sana. Jadi ingat, yang saya maksud tugas itu adalah membaca reading text. Silahkan kalian akses di LMS. Dan tips yang saya sarankan sudah saya informasikan ya. Nanti misalnya jika kalian membaca, tolong nanti kalian ketik Google Translate seperti ini ya. Google Translate. Lalu nanti misalnya sudah ya terhubung, maaf ya, komputer saya tidak terhubung. Jadi seperti ini, kalian ketik saja Translate di Google, lalu pilih menu Google Translate dan ketik
ketik ya naskah yang ingin kalian baca tersebut dalam bahasa Inggris, lalu play voice ya, ataupun yang cara dia berbicara atau cara dia mengucapkan bahasa Inggrisnya secara berulang-ulang ya, berulang-ulang supaya nanti kalian bisa paham ataupun bisa belajar untuk mengurangi kesalahan dalam pronunciation ya, ataupun spelling. Jadi seperti itu untuk tips saya untuk belajar membaca ataupun reading ya, reading bahasa Inggris. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Silahkan nanti akses LMS ya. Oke, thank you for your time and see you on the next week. Ya. Jadi untuk prodi PGSD dan juga untuk prodi TI nanti akan saya buatkan materi kalian tentang cross culture understanding itu setelah UTS ya. Jadi untuk kisi-kisi UTS silahkan kalian pelajari topik-topik yang telah saya berikan kemarin ya, yang telah kalian bahas juga dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir ya. Oke, baik. Terima kasih.